Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Senang kembali boleh menyapa ibu-ibu melalui renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 19 dengan tema apakah engkau mengasihi aku. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kembali kami boleh bersekutu secara online. Berkatilah waktu yang kami gunakan pada hari ini Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami untuk kami boleh terus percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ketika pemberitaan firman Tuhan dinyatakan, supaya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan, Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. LAI memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan yang baru kita baca hari ini adalah percakapan pribadi Petrus dengan Yesus, di mana setelah Yesus bangkit, Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali. Dan di dalam penampakan ini Yesus sedang bercakap-cakap secara pribadi kepada Petrus. Penampakan diri Yesus kepada Petrus ini atau perjumpaan ini untuk kembali memulihkan atau untuk kembali mengingatkan Petrus akan panggilannya kepada Tuhan, bahwa dia bukan jadi penjala ikan, tetapi dia harus menjadi penjala manusia. Sebagaimana kita ketahui ketika ia mengiring Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang sangat reaktif. Dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan Kristus. Tetapi sebelum Yesus masuk ke dalam salib, Yesus pernah mengingatkan murid-murid bahwa pada waktunya iman mereka akan digoncangkan, dan pada waktunya mereka akan disiksa, dipenjara, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai murid yang sangat reaktif dan percaya diri, di dalam Injil kita menemukan Injil Lukas 22 ayat 33. Ketika Yesus berkata demikian, ia menjawab bahwa ia bersedia masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan Kristus. Ia sangat yakin dan percaya diri bahwa ia sangat mengasihi Kristus dan siap mati untuknya. Tetapi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui setelah Yesus ditangkap dan ketika Yesus diadili, maka kita melihat bahwa Petrus bukan saja tidak berani ia mengaku sebagai murid atau pengikut Kristus, tetapi dia menyangkali Yesus sampai 3 kali. Dan sesudah Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus mati, dan Yesus bangkit, Petrus tidak berani menampakkan dirinya dan ia jauh dari kehidupan panggilannya. Dan di dalam bacaan ini kita melihat bagaimana kembali Petrus kembali dalam aktivitasnya sebagai penjala ikan.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat percakapan Yesus dengan Petrus. Di ayat yang ke-15 kita melihat sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam beberapa penafsir mengatakan ada dua hal yang bisa kita lihat di sini ketika Yesus berkata lebih dari mereka ini. Yang dimaksud yang pertama itu adalah apakah Petrus mengasihi Yesus dari jala, jaring, perahu, dan aktivitas atau kehidupan yang dijalaninya hari ini sebagai penjala ikan. Yesus mau sedang menantang kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari kehidupanmu sekarang ini, karir yang kau cari sekarang ini, masa depan yang kau persiapkan sekarang ini, dan bahkan kenikmatan hidup sebagai penjala ikan yang kau nikmati sekarang ini, dan bahkan harapan-harapanmu untuk sukses. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya itu? Dan penafsir yang kedua berkata bahwa ini mungkin Yesus arahkan kepada Petrus, yaitu ketika Yesus melihat ada murid-murid yang lain yang sedang berada di pinggir pantai. Maka Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang ada di sini? Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa begitu yakinnya Petrus berkata bahwa dia mengasihi, bahkan rela mati demi Kristus. Tetapi hari ini ketika pertanyaan itu kembali diungkapkan oleh Yesus, maka disinilah kita melihat bahwa Petrus tidak berani lagi menyatakan bahwa dia mengasihi lebih dari murid-murid yang lain. Tetapi dia menyadari kelemahannya, dia menyadari keterbatasannya, dan dia menyerahkan itu kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang Petrus terbuka kepada Tuhan dan dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang lemah dan hanya Tuhanlah yang tahu bagaimana hidupnya mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika jawaban itu, maka Yesus memberi pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama, dan pertanyaan yang ketiga juga dengan pertanyaan yang sama. Seolah-olah ini mau mengingatkan Petrus bagaimana ia telah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi menariknya di pertanyaan yang ketiga ini, Tuhan Yesus tidak lagi berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Mengasihi aku, kata agape yang digunakan. Tetapi Yesus menggunakan mengasihi aku dengan bahasa phileo, aku. Apakah Petrus mengasihi dengan kasih persaudaraan? Apakah Petrus mau menjadi sahabat Kristus? Apakah Petrus mau jadi rekan Kristus? Maka Petrus menjawab dengan pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus dengan kasih phileo juga, yang mau menunjukkan bahwa Petrus siap mengasihi, siap menjadi sahabat, siap menjadi rekan, dan siap menjadi pengikut Kristus. Maka di tengah-tengah jawaban inilah kita melihat betapa Tuhan Yesus mengerti pergumulan Petrus. Maka Yesus memulihkan dia dari kemampuannya. Yesus memulihkan dia dari komitmen kembalinya untuk setia mengikut Yesus. Sebagaimana Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, maka Kristus juga turun memahami bagaimana Petrus mengasihi Kristus dan siap untuk menjadi rekan dan mengikut Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari jawaban yang dikatakan oleh yang namanya Petrus ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah tanggung jawab, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang perlu kita renungkan dari jawaban ini. Yang pertama, kasih itu adalah sebuah pemberian. Ketika Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, ini berarti Petrus harus mulai memikirkan kembali pelayanannya. Dia harus mulai memelihara umat Tuhan dan menggembalakan umat Tuhan, sebagaimana Kristus telah menggembalakan murid-murid, menjaga mereka, merawat mereka, menemani mereka, dan selalu hadir
maka Petrus pun harus menjadi gembala bagi orang-orang yang telah percaya, dan bagi orang-orang yang belum percaya dia harus memberitakan Injil. Banyak yang mengatakan bahwa Petrus tidak lebih agung dari Yohanes, tidak lebih hebat dari Paulus. Iya, kalau Yohanes memiliki pemikiran yang begitu luas, yang begitu sistematis, tetapi Petrus tidak. Kalau Paulus adalah orang yang sangat pintar, yang menulis dan begitu juga menginjili, pergi ke daerah-daerah bahkan sampai ke Roma, tetapi Petrus hanya memelihara umat Tuhan dan memberi diri untuk orang-orang percaya, khususnya dari orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepadanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Kristus telah menggembalakan murid, demikianlah Petrus menggembalakan dengan memberi dirinya. Maka sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berkata kita mengasihi Tuhan, demikian juga kita harus belajar memberi diri kita bagi sesama kita. Ketika kita memberi diri bagi sesama, itu juga kita telah melakukannya kepada Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 40, kita menemukan bagaimana Kristus memberikan sebuah perumpamaan, bagaimana mereka mengasihi Kristus, bagaimana mereka tahu bahwa mereka telah mengasihi Kristus. Maka Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, dengan memberikan pelayanan kasih, dengan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu kita telah melakukannya kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tunjukkan dengan memberi diri bagi sesama kita. Di dalam Yakobus pun berkata bahwa ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi atau merawat yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya mereka tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya apa? Kita memperhatikan mereka dan merawat mereka, dan juga memberitakan firman kepada mereka. Inilah tanda bahwa kita mengasihi Kristus. Yang pertama, kita memberi diri. Yang kedua, kita harus rela mengorbankan diri bagi Kristus. Kasih itu butuh pengorbanan. Dan disinilah di ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus memberikan sebuah nubuatan kepada yang namanya Petrus, bagaimana dia nanti mati dan dimuliakan. Petrus adalah orang yang pada akhirnya mati demi Kristus. Di Roma dia mati dan dia meminta ia disalib, tetapi disalib bukan seperti Tuhan Yesus, tetapi disalib terbalik karena dia merasa tidak layak kepada seperti mati Tuhannya. Ini berarti ibu-ibu yang terkasih, setelah dia menyatakan kasihnya, dia bukan hanya memberi waktunya, tetapi bahkan juga dia memberi hidupnya mati demi pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pertanyaan Yesus kepada Petrus ini ditanyakan kembali kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah jawab ibu-ibu? Kalau kita berkata seperti Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Marilah sekarang kita menjadi sahabat Kristus. Marilah kita sekarang menjadi pengikut Kristus. Kita memberi diri kita kepada sesama kita. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan doa, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, banyak orang yang juga membutuhkan menjadi rekan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Marilah ibu-ibu kita boleh menelepon mereka, kita hadir bersama dengan mereka, dan kita mendoakan mereka kepada Tuhan. Dan berikutnya kita boleh mengorbankan apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Mungkin memberikan perhatian waktu kita kepada mereka dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara yang sangat sederhana yang boleh kita lakukan kalau kita mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, marilah ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, marilah kita belajar berbagi, memberi diri, dan sekaligus berkorban bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami diingatkan kembali akan pernyataan atau pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Dan ketika Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan, siap menjadi sahabat, siap menjadi rekan, siap menjadi murid Kristus, maka dia memberi diri dan berkorban. Biarlah kami Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepadamu, melakukan hal yang sama, memberi diri bagi sesama dan berkorban bagi sesama, karena dengan cara demikianlah kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, ingatkan Tuhan firman ini dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, supaya kami terus boleh belajar berbagi bagi sesama kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, dan yang sedang bergumul, mari Tuhan Engkau menjadi sahabat bagi mereka. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini terus boleh kami hidupkan dalam panggilan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara ibu-ibu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik.